Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, ya, dia menyebutkan para salaf tidak khilaf dalam usulul akidah. Dalam pokok-pokok dasar-dasar akidah mereka tidak khilaf. Dalam usul masalah asma wa sifat mereka tidak khilaf. Dalam usul masalah tauhid uluhiyah mereka tidak khilaf. Tetapi ada sebagian furu'ul akidah, cabang-cabang akidah yang mereka khilaf di kalangan para salaf, ya. Timbul khilaf di kalangan mereka. Contohnya, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 28. Contoh-contoh bagaimana para salaf dahulu mereka khilaf bahkan dalam permasalahan cabang-cabang akidah. Contohnya seperti dulu salaf, para sahabat khilaf tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bermi'raj naik ke langit ketujuh, apakah dengan ruhnya, dengan jasadnya, atau cuma ruhnya saja. Khilaf di kalangan para salaf. Mereka juga khilaf, apakah Nabi melihat Rabbnya tatkala di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW melihat Rabbnya atau tidak. Ini pun khilaf di kalangan para salaf. Ini masalah akidah, namun dia bukan inti daripada masalah akidah. Inti masalah akidah, semua sahabat sepakat Nabi Isra Mi'raj. Kalau ada yang mengingkari, ya kafir. Mereka sepakat Nabi Isra Mi'raj. Tetapi cabang dari Isra Mi'raj tersebut, apakah Nabi lihat Rabbnya atau tidak? Ini khilaf di kalangan para salaf, di kalangan para sahabat. Apakah Nabi Mi'raj dengan ruh dan jasadnya atau dengan ruhnya saja? Ini pun khilaf di kalangan para salaf. Ini contoh khilaf dalam cabang akidah. Contohnya masalah dalam cabang masalah akidah uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Sebagian salaf khilaf tentang masalah jimat yang murni dari Al-Qur'an. Sebagian mengatakan haram secara mutlak, sebagian mengatakan boleh kalau itu murni dari Al-Qur'an. Ya. Nah, kita ternyata juga mereka khilaf dalam masalah cabang-cabang akidah. Meskipun kita mengatakan yang benar adalah diharamkan secara mutlak, dan kenyataannya sekarang orang pakai jimat tidak murni dari Al-Qur'an, tercampur dengan perkara yang haram. Terkadang ditulis Al-Qur'an namun di atas misalnya kulit hewan yang mungkin bangkai, atau ditulis dengan darah, terkadang ditambah dengan jampi-jampi, ditambah dengan mantra-mantra, ada gambar kotak-kotaknya, ada bulat-bulatnya, ada angka-angkanya. Ini kenyataan yang ada, ya. Namun kita tahu ternyata ada khilaf di kalangan para salaf dalam cabang-cabang akidah. Ini kalau permasalahan cabang-cabang akidah mereka khilaf, bagaimana lagi dengan masalah fikih? Kalau antum lihat buku-buku fikih, antum mendapati ternyata para salaf dahulu khilaf juga. Makanya dalam masalah tertentu, ini satu masalah. Oh, ternyata sebagian salaf berpendapat demikian, sebagian salaf berpendapat demikian. Contoh sederhana, masalah seorang lelaki kalau tersentuh dengan wanita yang boleh dia nikahi atau sudah dia nikahi, istrinya atau wanita yang boleh dia nikahi. Adapun bersentuhan dengan adiknya, dengan ibunya enggak jadi masalah, ya. Tetapi bersentuhan dengan istrinya misalnya, ini bukan boleh dia nikahi lagi, sudah dia nikahi. Kemudian juga misalnya bersentuhan dengan wanita yang tidak dia kenal, yang bukan mahramnya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan batal. Gurunya Imam Malik mengatakan tidak batal. Ternyata kita telusuri para sahabat khilaf. Kalau tidak salah Umar bin Khattab berpendapat batal. Ibnu Abbas mengatakan tidak batal. Ya, Ibnu Abbas mengatakan tidak batal. Dia membawakan makna aula mastumun nisa, atau kau menyentuh wanita, lams di situ maksudnya adalah jima, bukan hanya sekedar menyentuh. Dan Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an memberi takbir ungkapan jima dengan sentuhan. Min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, maksudnya sebelum kalian menjimainya. Aula mastumun nisa, sebelum kalian menyentuhnya, maksudnya atau kalian menjimaknya. Sementara sebagian sahabat yang lain berpendapat sentuhan sudah membatalkan apa? Membatalkan wudu. Permasalahan ini, ya, kalau kita mau ribut, jadi ribut. Terutama tatkala di Mekah, orang tatkala umrah, jadi masalah besar ini. Kita bilang tidak batal. Misalnya sebagian ulama Syafi'iyah kenceng, atau ustaz-ustaz yang bermadzhab Syafi'i kenceng, "Wahai ustaz, Anda sesat. Anda membolehkan orang tawaf tanpa bersuci. Berarti Anda telah membatalkan banyak orang yang apa? Yang tawaf. Tawafnya tidak sah semuanya." Ini kalau mau kenceng-kencengan. Tapi kalau kita tahu ini masalah khilafiyah, maka perkaranya ringan. Maksud saya, para ulama khilaf, para sahabat juga khilaf, terutama masalah fikih. Maka kita berlapang dada dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama.